saudara-saudara Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Baiklah, dalam renungan pagi ini saya ambil dari Yesaya 55 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi ini, Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kami, memberikan pengertian kepada kami. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk menerimakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema cara pandang atau sudut pandang gitu ya. Saya mau mengawali dengan bercerita sedikit ya, ilustrasi pada waktu sebelum pandemi, di mana ketika saya mau pulang kantor gitu. Pada saat sebelum pandemi, ketika saya mau pulang kantor gitu ya, saya tuh melihat dulu situasi di depan jalanan gitu. Apakah jalanan itu macet atau enggak? Biasanya saya bisa turun ke lobi dan ke depan, saya mau melihat bagaimana arus kendaraannya, apakah padat atau tidak gitu. Kalau padat, saya akan ke atas gitu dan menunggu, tidak pulang langsung gitu. Dan saya ke atas itu, saya kerja di ruangan lantai 2 gitu ya. Kalau saya melihat di lantai 2, saya bisa melihat itu lebih luas dari yang di bawah. Nah, jadi saya bisa melihat kalau itu macetnya itu sampai di mana gitu. Dan ketika saya ke atas lagi itu, saya juga pernah di lantai 8. Ketika saya di lantai 8, saya melihat cakupannya itu lebih luas lagi, berapa kilometer ke depan gitu. Kalau itu cukup macet sampai jauh, saya menunggu macetnya. Tapi kalau ke depannya itu tidak begitu parah, cuman macetnya di depan kantor saja, nah itu saya baru pulang gitu. Nah, itulah sedikit ilustrasi. Saya tidak menceritakan bagaimana saya pulang, tapi itu sebagai ilustrasi saja cara pandang kita akan permasalahan. Saya kaitkan dengan permasalahan hidup kita ya. Implikasinya apa gitu? Nah, di sini kita itu bukan fokus pada apa yang kita lihat. Jadi kita harus fokus kepada apa yang Tuhan lihat. Nah, saya mau membawa ini dalam persoalan hidup kita gitu ya. Jadi persoalan hidup kita itu, situasi yang menimpa kita itu seringkali membentuk sikap kita, itu sikap hati kita, pikiran kita gitu. Bahkan menentukan besar kecilnya iman kita kepada Tuhan gitu. Mengapa? Karena dengan melihat ukurannya yang kita pakai adalah sudut pandang dari sudut pandang kita sendiri gitu. Sehingga kekuatan kita yang mengendalikan diri kita. Apakah kita merasa ada damai, sukacita gitu ya, ketenangan dalam hidup kita gitu, semangat, motivasi kita gitu. Akhirnya ya banyak orang yang menjalani hidup ini tidak bersemangat gitu. Karena ya dia cuma melihat dari sudut pandang dirinya sendiri gitu. Jadi selama kita fokus kepada apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, maka kita akan menjalani hari-hari dengan beban berat gitu.
khawatir, ketakutan, kecemasan gitu. Apa yang dikatakan Ayub di pasal 3 ayat 25 sampai 26 yang berkata demikian, "Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Demikianlah dikatakan Ayub. Jadi kalau kita hidup itu bergantung kepada Tuhan, maka kita akan memahami cara-cara Tuhan yang bekerja itu sangat ajaib gitu ya. Semakin kita memahami cara Tuhan bekerja, semakin kita berjalan dengan iman dan memiliki penyerahan diri penuh hanya kepadanya. Dengan iman kita beroleh kemampuan untuk melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani kita. Di sini cara pandang seorang terhadap masalah itu menentukan cara sikap dan tindakannya gitu. Ketika kita memandang masalah dengan fokus pada apa yang kita lihat, maka kita akan mengalami stres gitu ya. Kita akan mengalami frustasi gitu. Kita mulai meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya pada mundur dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya segala persoalan hidup kita itu harus kita serahkan pada Tuhan, harus kita bergantung kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata demikian, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami mau membawa persoalan kami dari sudut pandang Tuhan saja, bukan sudut pandang kami Tuhan secara manusia. Biarlah kami dapat diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cara pandang kita itu sifatnya terbatas, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi serahkan persoalan kita hanya kepada Dia, agar kita diberikan jalan keluar dan kekuatan untuk dapat mengatasi persoalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.